Adapun isi dari modul pembelajaran yang telah saya buat yaitu pertama ada cover dengan saya sendiri penulisnya yaitu Legitalis Ayu NPM 21110600138 kelas 3C. Selanjutnya berisi judul struktur tumbuhan. Penulisnya saya sendiri, jenjang SMP, kelas 8, fase D. Perkiraan jumlah siswanya 25-32. Mode pembelajarannya PTM, waktunya 3 JP, 40 menit satu pertemuan. Selanjutnya di dalam modul pelajaran ada ketersediaan materi, yaitu pengayaan. Saya menggunakan pengayaan untuk siswa. Dalam modul ajar saya terdapat profil pelajar Pancasila, yang mana berisi bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan ketuhanan. Sarana dan prasarananya, LKPD, kertas, dan alat tulis. Tujuan pembelajarannya pada modul ini yaitu 8.1, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi pada bagian-bagian tumbuhan. 8.2, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan yang ada pada tanaman dikotil dan monokotil. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran selama diskusi, tanya jawab, praktikum, pengamatan, kelompok, penugasan soal. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu discovery learning. Ini saya pertemuan ke-1 yang mana berisi pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajarannya bagaimana, pembukanya itu berdurasi 15 menit, yang berisi orientasi, persepsi, dan motivasi. Selanjutnya dalam model pembelajaran juga ada kegiatan pembelajaran yang durasinya itu disesuaikan dengan JP-nya. Di sini durasi saya 90 menit karena terdapat praktikum di dalam pembelajarannya. Lalu ada penutup. Adapun penutup durasinya 15 menit. Selanjutnya dalam modul pembelajaran itu ada rubrik penilaian praktikum. Jika dalam pembelajaran melakukan praktikum, berarti penilaian praktikum tertera di dalam modul tersebut. Selanjutnya dalam modul pembelajaran ada rubrik penilaian laporan hasil pengamatan. Setelah melakukan praktikum, peserta didik akan dinilai dari hasil laporannya. Dalam modul pembelajaran ada rubrik penilaian observasi atau LKPD-nya. Isinya itu bagaimana dinilai oleh guru. Dalam modul pembelajaran terdapat LKPD. LKPD itu ketika peserta didik melakukan pengamatan atau praktikum, maka LKPD ini diperlukan untuk menuliskan laporannya. Di sini bentuk LKPD yang saya buat. Di sini kami melakukan praktikum untuk membedakan tumbuhan monokotil dengan dikotil. Selanjutnya dalam modul ajar berisi materi yang akan diajarkan seperti ini. Selanjutnya di dalam modul ajar setelah materi ada tes sumatif, yang mana tes sumatif ini berupa soal-soal tentang praktikum yang telah dilakukan dan materi yang telah dipaparkan dalam modul ajar ini. Dalam modul ajar ada kunci jawaban dari tes sumatif dan rubrik penilaiannya. Penilaian tes sumatif itu skornya berapa. Lalu di dalam modul ajar ada pengayaan dan remedial, yang mana pengayaan dan remedial ini bisa dibuat sesuai pendidiknya untuk peserta didik. Lalu dalam modul ajar terdapat lembar refleksi kegiatan pembelajaran modul ajar, yaitu ada tabel refleksi diri untuk peserta didik dalam modul ini, dan ada tabel refleksi diri untuk guru. Dalam modul ajar ada glosarium, yaitu kata-kata yang belum umum, referensi guru dan peserta didik, buku apa yang digunakan saat mengajar dan saat pembelajaran bersama peserta didik. Selanjutnya daftar pustaka. Saya akan melakukan simulasi dari isi modul yang telah saya buat dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Ibu. Terus selalu bersyukur ya, masih diberi kesehatan. Kalau kalian ini belajar masih semangat ya? Masih, Ibu. Harus semangat ya, karena kita belajar ini termasuk kita menunaikan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Sesuai dalilnya Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim, kalau berilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Kita semua di sini muslim ya? Iya, jadi harus semangat untuk ilmunya. Baiklah, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Silakan, Okta dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Terima kasih Okta sudah mau memimpin doanya. Sebelum kita mulai materinya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ini, Ibu Okta, Ibu Cinta, Silva, Anissa, Lara, Vera, Ibu. Hadir semua ya? Baiklah, sebelum kita mulai materi pembelajaran kali ini, sebaiknya kita mulai pembelajaran ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan bagian-bagian dari tumbuhan. Kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini tuh agar kalian siswa-siswi dapat menjelaskan struktur dari pada bagian tumbuhan dan fungsinya juga. Lalu kalian siswa-siswi juga dapat mengidentifikasi perbedaan yang ada pada tanaman dikotil dan monokotil. Sebelum kita mulai materinya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Materi kemarin, siapa yang masih ingat? Ibu akan tunjuk ya. Cinta, coba pembahasan kita pada minggu lalu itu apa? Pembahasan pada minggu lalu yaitu tentang memahami bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Bagus, berarti masih paham ya. Selanjutnya, Ibu minggu kemarin itu atau minggu lalu memberi kalian tugas untuk membaca materi tentang pembelajaran kali ini, yaitu struktur tumbuhan. Coba siapa yang bisa menjelaskan hasil dari resumen kalian? Lara bisa tolong jelaskan? Saya akan menjelaskan salah satu struktur dan fungsi bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar. Akar itu berfungsi untuk menyerap air. Akar merupakan pada tumbuhan umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak begitu, tumbuh besar sendiri menuju air.
tidak ada kambing pada batang dan akarnya. Contohnya itu tumbuhan jagung. Yang kedua tumbuhan dikotil, yaitu memiliki biji berkulit luar, akar tunggang, tulang daun oval atau berjaring, batang berkandium, atau buahnya adalah mangga. Bagus. Berarti kalian semua sudah paham ya dari penjelasan yang sudah dijelaskan teman-teman kalian. Berarti Ibu ambil kesimpulan kalian sudah paham semua materi pada hari ini. Berarti sekarang Ibu akan memberikan tugas. Sudah bawa yang Ibu suruh kemarin? Sudah bawa Ibu. Apa yang Ibu suruh bawa kemarin? Banyak dan Ibu. Kenapa Ibu menyuruh kalian membawa dua ini? Karena di sini materi kita ada untuk membedakan tentang dikotil dan monokotil. Nah, kalian tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian ciri-ciri dari tumbuhan monokotil dan dikotil itu seperti apa kan? Sekarang Ibu minta kalian identifikasi atau amati tumbuhan itu termasuk dikotil atau monokotil. Ini ada yang KPD dibagikan, kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian yang sudah dibagikan pada minggu lalu. Kalian kerjakan LKPD itu, amati bagian-bagian mana yang menjadi pembeda dari kedua tumbuhan itu. Nanti setelah kalian sudah selesai mengamati dan mencatat LKPD, kalian mempresentasikannya ke depan bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Silakan segera diamati. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan menunjuk random kelompok yang akan presentasikannya. Kelompok 2, Anissa dan Hanifah, silakan maju. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, tumbuhan bayam. Termasuk ke dalam tumbuhan dikotil karena bayam memiliki akar tunggal, batangnya berkambium dan daunnya oval atau berjari. Yang kedua, sedangkan tumbuhan rumput termasuk ke dalam tumbuhan monokotil karena rumput memiliki akar serabut, tidak ada kambium pada batang dan daunnya sejajar. Sekian penyampaian dari saya. Apabila teman-teman ada yang bertanya, dipersilakan. Baik, pertanyaan dari Merah akan dijawab dari rekan saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Merah. Tumbuhan bayam bisa dikonsumsi dan baik untuk tubuh karena banyak mengandung nutrisi seperti vitamin A, B, C, dan E, besi dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan rumput tidak bisa dikonsumsi karena sistem pencernaan manusia tidak bisa mengurai dan menyerap di dalam tubuh. Baik, itulah jawaban dari tadi Pak sudah jelas sekarang. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya Aku dan Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Hanifah dan Anissa. Kasih tepuk tangan dulu. Bagus sekali penjelasannya ya. Dari materi yang kita pelajari hari ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Jelas, jelas, Bu. Kalau begitu di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan dari awal hingga akhir pertemuan kita hari ini? Saya Bu. Silakan, Kak. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu tumbuhan memiliki struktur dan fungsi. Contohnya akar yang berfungsi menyerap air dan cairan dari dalam tanah. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkulit dua, daunnya oval atau berjari dan batangnya berkambium. Contohnya tumbuhan bayam. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki biji berkulit satu atau tunggal, daunnya berkulit sejajar dan batangnya tidak berkambium. Terima kasih. Berarti materi kita hari ini sudah selesai. Sebelum itu, Ibu ada post-test untuk kalian. Nah, pengerjaan post-test ini untuk mengetahui pemahaman dari semua siswa itu sudah sampai mana. Apakah kalian sudah paham atau belum? Dan pengerjaan post-test ini bisa dalam waktu 24 jam. Jadi kalian harus dikerjakan ya, karena itu termasuk nilai kalian. Baiklah, sekian pembelajaran dari kami. Atas perhatiannya dari kalian, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.